Hello Technolovers, Burundi belakangan ini menjadi nama negara yang cukup populer di telinga penggemar sepak bola Indonesia. Itu karena pada FIFA Maret 2023 lalu, mereka melakukan pertandingan uji coba melawan tim nasional Indonesia. Namun masih banyak yang belum kenal dengan negara yang satu ini. Sehingga menarik untuk mempelajari profil, sejarah, lokasi, dan agama mayoritas penduduk Burundi. Bahkan menarik sepertinya membahas beberapa fakta yang jarang orang ketahui tentang negara satu ini. Nah, berikut ulasan selengkapnya. Negara Burundi merupakan negara yang terletak di tengah benua Afrika. Burundi masih merupakan kerajaan mandiri hingga kolonialisme Eropa mengambil alih pada abad ke-16. Pada tahun 1903, Jerman mengambil alih Burundi yang kemudian beralih ke Belgia. Sejak tahun 1916, bagian dari Burundi dan negara tetangganya Rwanda disatukan dan dikenal sebagai kawasan Rwanda-Urundi. Kawasan ini diberikan kepada Belgia oleh Liga Bangsa-Bangsa, sekarang dikenal sebagai PBB. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Rwanda-Urundi menjadi wilayah perwalian PBB, tetapi tetap dikuasai Belgia. Pada tanggal 1 Juli 1962, mereka kembali berpisah menjadi dua negara, Rwanda dan Burundi. Burundi yang sebelumnya merupakan kerajaan, mendeklarasikan diri sebagai republik 4 tahun setelah merdeka, pada 1 Juli 1966. Burundi masih menjadi republik dengan bentuk pemerintahan yang sama seperti sebelumnya. Danau Tanganyika yang merupakan salah satu danau terpanjang di dunia berbatasan dengan Burundi. Republik Demokratik Kongo di barat, Rwanda di utara, dan Tanzania di timur dan selatan adalah negara-negara yang berbatasan dengan Burundi. Dengan luas sekitar 27.834 km persegi, Burundi memiliki dua ibu kota, Bujumbura sebagai pusat ekonomi dan politik, dan Gitega sebagai pusat pemerintahan. Saat ini Burundi yang dulunya berbentuk kerajaan, menganut sistem politik republik demokrasi perwakilan presidensial, yang merupakan negara multipartai dengan 21 partai politik. Presiden Burundi adalah kepala negara dan pemerintahan. Evariste Ndayishimiye, seorang jenderal, merupakan presiden Burundi sejak tahun 2020. Sementara untuk pertumbuhan populasi, negara ini memiliki pertumbuhan populasi yang cukup besar. Populasi Burundi 10,11 juta pada 2016, naik menjadi 11.865.821 pada 2020. Menurut CIGOV, mereka akan mencapai 13.162.952 pada 2023. Di mana sekitar 85% penduduk Burundi adalah Hutu, 15% Tutsi, dan kurang dari 1% adalah Twa. Burundi memiliki perekonomian yang lemah dan lingkungan geografis yang tidak menguntungkan, karena sejarah politik yang tidak stabil dan beberapa perang saudara. Menurut sejumlah studi, Burundi termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Bahkan laporan World Happiness Report tahun 2018 menyatakan bahwa penduduk Burundi adalah yang paling tidak bahagia di dunia. Di Burundi, bahasa Kirundi dan Perancis adalah bahasa resmi. Sejak tahun 2014, bahasa Inggris juga menjadi bahasa resmi. Di dalam hal agama, data yang dikumpulkan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Burundi menganut agama Kristen Katolik 63,7%, Katolik Roma 25,2%, kemudian kepercayaan tradisional 2,1%, Islam 0,2%, dan agama lain. Negara termiskin di dunia. Burundi adalah negara dengan pendapatan terendah di dunia. Pendapatan nasional bruto hanyalah 270 US dollar atau 4 juta rupiah per tahun, yang merupakan yang terendah di dunia menurut data Bank Dunia. Di mana sekitar 70% orang Burundi hidup dalam keadaan kemiskinan. Selain itu, tingkat kerawanan pangan di sana sangat tinggi. Menurut World Food Program atau WFP, 52% anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Dan itu gizi buruk adalah masalah umum di Burundi, terutama di daerah pedesaan. Tidak memiliki laut. Karena kekurangan daratan, Burundi tak memiliki laut. Cara menunjukkan bahwa batas-batas Burundi tidak berasal dari negara penjajah sebelumnya. Burundi berbatasan dengan Tanzania di timur dan selatan, Rwanda di utara, dan Danau Tanganyika di barat daya. Republik Demokratik Kongo berada di barat. Di Burundi ada 17 provinsi. Selanjutnya, provinsi tersebut dibagi lagi menjadi beberapa komune. Otoritas yang ditunjuk secara terpusat memegang kekuasaan di tingkat lokal.
Kebebasan pers rendah. Media-media di Burundi didominasi oleh outlet-outlet yang dikelola negara. Undang-undang pers yang ketat mengikat jurnalis yang bekerja di sana. Setelah upaya kudeta tahun 2015, banyak stasiun radio milik swasta ditutup dan sebagian besar masih ditutup. Kantor BBC dan VOA di tingkat lokal ditutup. Tingkat kesehatan yang buruk. Tidak banyak yang tahu kalau tingkat kesehatan Burundi masih sangat buruk. Bagian besar kematian disebabkan oleh penyakit menular dan kekurangan nutrisi. Pusat-pusat pemberian makanan didirikan oleh pekerja organisasi internasional dan membantu orang yang menderita kekurangan gizi. Di Burundi, penyebab kematian utama adalah malaria, kolera, campak, influenza, dan diare. Dan itu HIV atau AIDS adalah masalah kesehatan yang serius. Rumah sakit di Burundi terbatas dan tenaga medis tidak mencukupi. Perang sipil memperburuk keadaan. Negara dengan tingkat kebahagiaan paling rendah di dunia. Berdasarkan laporan World Happiness Report atau WHR, di mana WHR merupakan organisasi yang mengukur tingkat kebahagiaan penduduk suatu negara. Dalam penelitian ini, beberapa alat ukur adalah PDB, bantuan sosial, tingkat kesehatan, kebebasan memilih pilihan hidup, indeks persepsi korupsi, dan generosity. Selanjutnya akan dibuat suatu indeks yang terdiri dari unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya dan berfungsi untuk menunjukkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Pada tahun 2020, laporan WHR menyatakan bahwa dari 153 negara yang diteliti, Burundi menempati urutan ke-140 dalam hal tingkat kebahagiaan. Mayoritas penduduknya adalah petani. Sektor yang paling penting di Burundi adalah pertanian, yang mempekerjakan hampir 80% populasi dan memberikan kontribusi sebesar 40% dari PDB negara menurut data Bank Dunia. Meskipun begitu, orang Burundi masih beternak dengan cara yang sangat tradisional, karena mereka masih kekurangan air dan sanitasi yang baik. Fakta menarik lainnya adalah bahwa hanya 5% orang yang tinggal di sana memiliki akses air dan sanitasi yang layak. Krisis kemanusiaan. Krisis Burundi bermula pada April 2015 ketika Presiden Pierre Nkurunziza mencoba mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sebagai presiden. Ini jelas melanggar konstitusi Burundi yang menyatakan bahwa presiden hanya boleh menjabat 2 kali dalam waktu 5 tahun. Namun pemerintah menanggapi protes ini dengan pembunuhan brutal yang membunuh ratusan orang. Menurut UNHCR, setidaknya lebih dari 300.000 orang yang tinggal di Burundi mengungsi ke negara tetangga seperti Tanzania, Rwanda, Republik Kongo, dan Uganda. Meskipun pada tahun 2017, Presiden menyatakan bahwa keadaan sudah aman, para pengungsi tetap tidak percaya dan tidak mau kembali ke negara asal mereka. Presiden Burundi meninggal karena serangan jantung. Presiden Burundi Pierre Nkurunziza terpilih untuk ketiga kalinya dalam pemilu resmi. Walaupun kemenangannya pada tahun 2015 menyebabkan krisis kemanusiaan, meninggalnya sang presiden pada tahun 2021 menyebabkan banyak orang sedih. Menurut laporan The Guardian, pemerintah setempat menyatakan bahwa Presiden Pierre Nkurunziza jatuh sakit saat menghadiri pertandingan voli, meskipun dia sebelumnya diduga terjangkit virus COVID-19. Pierre Nkurunziza langsung dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Sayangnya, para medis yang berada di sana tidak dapat membantunya dan ia meninggal pada 8 Juni 2020.